Oke, baik kawan-kawan, ini kita cek mangga yang kita cangkok susu. Gimana hasil dari perakarannya? Ini dia. Akarnya besar-besar ya. Kita lihat lagi di samping ini. Dan di sebelah sini juga. Ini kita lihat akarnya sudah cukup banyak. Kalau saya biasanya seperti ini sudah bisa turun. Seperti biasa kita lihat di ujung pucuknya pun tidak mengeluarkan tunas yang baru. Dalam arti dia berdaun tua. Nah, ini sangat cocok untuk diturunkan. Oke, coba kita potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Jadi cangkok susu itu lebih dominan cepat. Jadi dan kemudian mangga yang sulit untuk dicangkok pun insya Allah akan berakar. Sebab akar yang dikeluarkan itu bukan dari batang aslinya, ya, bukan dari batang aslinya, tetapi akar itu dihasilkan dari batang susuannya. Saya membuat dua susuan. Ini bisa kelihatan nih, kalau dia udah panjang seperti ini berarti dia cangkoknya cangkok susu. Nih akarnya kawan. Oke, kita tanam lagi. Baik kawan-kawan, ini cara penanaman ataupun kita menanam cangkokan mangga dari hasil cangkok susu. Sekarang kita udah sediakan polybag nih ya, polybag yang kita udah isi kira-kira sepertiga ataupun setengah dari medianya. Ini media hanya tanah dicampur dengan sekam ya kawan-kawan. Kemudian ini kita buka dulu katanya. Dilakukan dengan hati-hati. Iya. Kita buka. Ini kadang-kadang ada yang lupa nih dalam penanaman mangga yang dihasilkan dari cangkok susu. Kadang-kadang punya kawan-kawan sebagian katanya kok nggak langsung berbuah gitu, ataupun lama berbuahnya. Sebenarnya ada sebagian tanaman memang yang, maksudnya sebagian mangga yang dia dari hasil cangkok itu membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menguatkan akarnya agar dia bisa mampu untuk berbuah. Ada sebagian juga yang memang dia mampu berbunga tapi nggak mampu berbuah gitu. Ya kenapa? Karena akar belum siap untuk menjadikan bunga itu menjadi buah. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Maka kita banyak memberikan pupuk, padahal kita nggak perlu bingung untuk masalah pupuk, sebab pupuk itu hanya penunjang. Karena dari sebagian mangga itu, khusus yang mangga-mangga buah besar itu membutuhkan waktu agak lama dibandingkan mangga kecil seperti mangga dari Thailand misalkan.
kalau kita punya mangga golek, mangga mahathir ataupun mangga kyojai, walaupun cangkok dia lebih lama dibandingkan mangga-mangga yang kecil seperti mangga udang atau mangga apel, dia lebih cepat dibandingkan mangga-mangga yang kita sebutkan tadi. Nah, kita lihat akarnya. Jadi kawan, kalau misalkan bisa, ini dari yang kita tutup dengan susuannya, yang kita bungkus plastik ini jangan dilepas dulu sebaiknya, sebab ini masih dalam proses penyatuan. Namun kalau misalkan kita mau melepasnya juga, kita lakukan secara hati-hati, dalam arti kita harus tahu bahwa kondisi susuannya dengan kondisi batangnya itu memang benar-benar menyatu, baru bisa kita lepaskan gitu. Seperti salah satu contohnya gimana, seperti ini. Kalau seandainya susuannya itu sudah tercekik, membentuk, dia udah nggak rata lagi kan nih, ada cekikan seperti ini, biasanya ini bakalan bisa dipastikan lah dia udah menyatu. Tapi kalau seandainya masih mulus, maka dia bisa dikatakan belum menyatu dengan sempurna. Boleh dibuka, boleh, tetapi harus diikat supaya nanti kalau dia tersenggol ataupun ada angin, dia tidak lepas lagi. Sebab cangkok susu ini kawan, yang berakar itu bukan dari batang utama, tetapi dari batang susuannya. Seperti ini. Kita lihat sudah merata nih kawan-kawan. Ini kan, nih sudah tertutup. Jadi yang berakar itu bukan dari batang yang ini, tetapi yang berakar dari batang yang ini, yang kecil, yang kita sambung dari biji. Nah, inilah yang akan menopang ataupun memberikan nutrisi pada batang yang kita cangkok gitu. Jadi ini perlu kita pahami ini juga kawan-kawan. Kalau seandainya masih belum ada lekukan seperti ini, maka lebih baik jangan dulu untuk dilepaskan. Tapi kalau sudah ada lekukan, arti susuannya ini sudah tercekik, maka silahkan untuk dibuka. Tapi kalau dapat memang diikat lagi, maksudnya diikat hanya untuk ikatan tapi bukan lilitan ya, ikatan agar menjaga susuannya itu tidak tanggal ataupun tidak patah. Sini udah kita buka kawan-kawan, kita lihat batangnya juga alhamdulillah sudah cukup menyatu di sini ya. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah menanamnya. Jadi menanamnya itu catatannya nih kawan-kawan, menanamnya jangan di sini ditanam, tetapi ditanamnya itu harus melebihkan ini. Susuannya itu harus tetap terkena sinar matahari. Ya, terkena sinar matahari, jangan dipendam. Nih, kita tanam dulu ya. Tanam, bismillahnya jangan lupa kalau menanam bismillahirrahmanirrahim gitu, supaya tanaman kita itu dijaga oleh Allah biar bisa tumbuh. Karena yang menumbuhkan dan menjaga ini bukan kita sebenarnya kawan-kawan, tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala. Nih, ini media hanya tanah dicampur sekam, tetapi banyak sekamnya. Bisa dikatakan 2 bagian sekam, 1 bagian tanah. 1 bagian sekam, 1 bagian tanah, kemudian 2 bagian sekam. Jadi sekamnya lebih banyak. Kita padatkan. Pinggir-pinggirnya kita padatkan juga kawan-kawan. Nah,
Setelah ini kalau seandainya kita tahu bahwa tanaman itu lebih berat di atas, alangkah baiknya ini kita kasih penopang lagi seperti yang kita sampaikan di video-video yang sebelumnya. Jaga penahan, jangan sampai goyang, apalagi patah. Kadang-kadang ada angin, kita nggak tahu tanaman yang kita cangkok ini setelah kita tanam kemudian dia ambruk ataupun tumbang, yang menyebabkan akar di bawah ini, di dalam ini terputus semuanya. Jadi bisa jadi cangkokan kita bisa menjadi mati. Oke, setelah ini disiram kawan-kawan, disiram yang banyak sampai kira-kira penuh dan kemudian tanahnya sampai padat. Kemudian langkah baiknya ini diletakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu sampai tumbuh tunas. Biasanya sekitar 2 minggu ataupun 1 bulan ada tunas yang baru keluar, berarti menunjukkan akar yang di dalam itu sedang berkembang. Maka pada saat itu tunggu agak tua, kemudian kita pindahkan ke tempat yang terkena terik matahari langsung. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share juga apabila ada manfaatnya untuk yang lainnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.